Pemirsa, kerusuhan yang dipicu isu penculikan anak terjadi di Kabupaten Jayawijaya, Wamena, Papua. 10 warga dilaporkan tewas dan sejumlah rumah dan kios dibakar massa. Kericuhan terjadi kemarin siang saat mobil penjual kelontong dihentikan warga karena diduga akan menculik anak-anak. Anggota polisi yang dipimpin Kapolres Jayawijaya langsung ke TKP setelah mendapat laporan dan berupaya membawa pelaku ke Polres. Namun ada warga yang memprovokasi sehingga aksi anarkis terjadi di sekitar TKP. Warga pun mulai menyerang polisi dan membakar rumah serta ruko di sekitar lokasi. Dalam insiden ini, 9 warga tewas, 7 diantaranya akibat luka tembak dan korban luka-luka termasuk anggota kepolisian sebanyak 18 orang. Sementara itu, Kapolda Papua meminta maaf atas jatuhnya korban atas kericuhan kemarin. Kapolda juga meminta pengamanan di Wamena diperketat. Selamat siang. Pertama, saya selaku Kapolda Papua menyampaikan turut berduka cita atas jatuhnya korban yang cukup banyak di Wamena, dampak daripada kericuan yang berujung pada kerusuhan kemarin di Wamena. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk tidak lagi terjadi hal-hal serupa di waktu-waktu mendatang. Saya selaku Kapolda menyampaikan permohonan maaf dan juga turut berduka cita atas banyak korban yang ada terjadi di Wamena. Hingga kini, Polda Papua masih terus menyelidiki provokator dalam kericuhan kemarin. Polda Papua juga telah mempertebal personel dengan mengirimkan 1 kompi bantuan Brimob Polda Papua ke Wamena guna mengantisipasi adanya aksi susulan. Selain itu, untuk meredam situasi di Wamena, Pemda Jayawijaya telah merangkul para tokoh masyarakat dan agama di Papua. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi dan kondisi terkini pasca kerusuhan yang terjadi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, kami telah terhubung dengan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Prabowo. Selamat malam waktu Papua, Pak Beni. Selamat malam. Baik, Pak Beni. Selamat malam juga pemirsa iNews. Baik, Pak Beni, boleh diinformasikan informasi terkini mengenai korban tewas dan luka terkait kejadian ini, Pak? Iya. Untuk korban yang meninggal dunia pasca atau terjadi pada saat terjadinya kerusuhan ini terdapat 10 orang. 8 adalah pelaku kerusuhan, 2 itu adalah warga masyarakat yang menjadi korban dari pelaku kerusuhan. Mereka terkena panah dan juga ada luka senjata tajam. Lalu korban luka-luka, Pak, apakah ada update? Ya, untuk korban luka yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Wamena ada 14. Ke-14 orang tersebut adalah pelaku kerusuhan juga yang dilumpuhkan oleh aparat dari TNI Polri dan Satgas Damai Karten. Pak Bedi, sebenarnya apa penyebab dari kerusuhan ini, Pak? Ya, memang awalnya dipicu oleh adanya isu penculikan anak. Jadi 2 orang ini melihat anak kecil yang menjauh dari mobil kelontong itu yang jual kelontong, dan mereka langsung mengintimidasi bahwa mereka adalah pelaku penculikan anak. Nah, sempat 2 penjual ini dianiaya, kemudian dari Polres tiba bernegosiasi, namun massa semakin banyak dan pada saat kedua orang ini sudah dibawa di Polres untuk diselesaikan secara untuk diambil keterangannya, dan penyelesaiannya artinya diselesaikan di Polres gitu. Ini warga ini terprovokasi dan tidak mau gitu. Nah, mereka malah menyerang aparat yang ada. Oke.
Baik, Pak Demikian. Beni, apakah sudah ada tersangka yang ditetapkan dari kejadian ini? Sementara masih dalam pendalaman oleh pihak Polres dibantu oleh Satgas Damai Karten. Baik, dalam penyidikannya atau dalam perkembangan penyidikannya ada fakta-fakta terbaru yang didapatkan, Pak, apa saja? Mohon maaf, bagaimana Mbak? Dari perkembangan penyidikan, apakah ada fakta-fakta baru yang didapatkan, Pak? Ya, sementara memang kita sedang berupaya, baik dari jajaran Forkompimda yang ada ya, dari Bapak Bupati atau pemerintah daerah bersama dengan Dandim dan Kapolres untuk menciptakan keamanan dulu di wilayah Kota Wamena. Jadi menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan warga dengan cara bersama-sama dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada untuk bersama-sama siapa saja menahan diri untuk tidak mudah terprovokasi atau adanya terpancing oleh adanya isu-isu yang dapat menciptakan situasi yang tidak kondusif. Baik, berarti kondisi di TKP sudah aman ya, Pak? Ya, untuk saat ini memang seluruh personil yang ada di sana, baik TNI dan Polri, masih tetap siaga guna mengantisipasi agar tidak ada lagi rentetan dari kejadian yang kemarin. Dan memang kemarin itu sore pukul 5.30 waktu Indonesia bagian timur itu memang sudah tidak ada lagi kerusuhan yang terjadi. Jadi sudah mulai berangsur-angsur kondusif. Kemudian tadi pagi juga sudah dilaksanakan rapat Forkompimda untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah Kota Wamena. Baik. Pak Beni, apakah di wilayah tersebut baru pertama kali ini terjadi kericuhan atau sebelumnya sudah pernah, Pak? Ya, memang dalam jangka waktu yang lama memang ada konflik yang sering terjadi di Kota Wamena. Makanya ini penanganannya harus perlu dengan melalui pendekatan tokoh-tokoh agama, dan tokoh masyarakat, tokoh dengan adat, penyelesaian dengan adat ya, demikian. Baik, sejauh ini apa kendala untuk menjaga keamanan di Wamena dari kericuan-kericuan yang terjadi, Pak? Ya, kita berusaha kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Juga kita sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pembinaan masyarakat agar semuanya mematuhi aturan hukum. Artinya setiap ada permasalahan agar konfirmasi ke pihak atau aparat kepolisian ataupun aparat keamanan setempat ya, jangan mengambil tindakan sendiri-sendiri sehingga mudah digunakan oleh oknum-oknum tertentu yang akan memprovokasi. Memang kerawanannya adalah pada saat massa sudah mulai termobilisasi banyak, ini yang mudah sekali terpicu oleh provokasi, demikian. Baik. Penanganan korban hingga saat ini seperti apa, Pak? Ya, untuk korban-korban ditangani oleh Rumah Sakit Umum Daerah di Wamena. Baik, terima kasih Kombes Pol Ignatius Beni Prabowo atas informasinya. Kabid Humas Polda Papua, selamat malam Pak waktu Papua. Selamat malam. Baik, pemirsa, pelaku penusukan anggota Satpol PP di kawasan Bundaran HI, Menteng, Jakarta Pusat terancam hukuman 5 tahun penjara. Pelaku mengaku tersulut emosi lantaran termos es miliknya pecah karena terjatuh saat ditertibkan petugas. Inilah detik-detik perkelahian sengit antara pedagang kopi keliling dengan dua petugas Satpol PP yang berujung pada penusukan di Jalan MH Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat yang terekam kamera warga dan viral di media sosial. Setelah terlibat aksi baku hantam, pelaku penusukan dengan berbekal gunting sebagai senjata akhirnya berhasil dilumpuhkan ketika dilerai seorang pengemudi ojek online.
Usai ditangkap, Abdurrahman, pemuda yang berprofesi sebagai pedagang kopi keliling ini hanya bisa tertunduk malu saat digelandang petugas ke ruang pemeriksaan Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat. Menurut Kapolsek Metro Menteng AKBP Samian, keributan dipicu salah paham saat petugas Satpol PP menghalau pedagang kaki lima yang akan berjualan di sekitar Bundaran HI. Pelaku yang telah terbakar emosi akhirnya terlibat keributan dengan petugas Satpol PP hingga salah seorang petugas mengalami luka tusuk. Kronologisnya, pada saat anggota Satpol PP memang dapat floating di titik atau di lokasi tersebut. Tugas utamanya melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang mangkal. Kemudian pada saat dilakukan penertiban, disitulah ada kesalahpahaman dan kemudian terjadi penyerangan pada petugas Satpol PP. Sementara pelaku mengaku emosi lantaran termos es miliknya pecah karena terjatuh saat ditertibkan. Hingga kini polisi masih melakukan pendalaman dengan memeriksa pelaku dan rekan korban. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, jungto pasal 112 dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Majelis Hakim memvonis Irfan Widianto 10 bulan penjara dalam kasus obstruction of justice, pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat. Mantan Kasubnit 1 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri, AKP Irfan Widianto divonis pidana 10 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai Irfan terbukti ikut serta melakukan obstruction of justice atau perintangan penyidikan penanganan perkara pembunuhan berencana Joshua Huta Barat. Sebelumnya, tangis ibu terdakwa Irfan Widianto pecah di ruang sidang jelang pembacaan vonis kasus obstruction of justice pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sang ibu memeluk erat Irfan sambil menangis, sementara sang ayah terus mendampingi dan menenangkan ibunya yang menangis dan berharap anaknya dapat kembali bertugas sebagai anggota polisi. Irfan ini tidak memiliki kesamaan maksud bagi orang pemberi perintah, yaitu Verdi Sambo, sehingga unsur dengan maksud dan unsur turut serta tidak dapat dipenuhi. Lebih lanjut lagi, bahwa salah satu majelis tersebut juga meyakini bahwa Undang-Undang ITE tidak dapat dipenuhi karena sependapat dengan pendapat ahli pidana ITE yang menyatakan bahwa melakukan tindakan apapun dalam Undang-Undang ITE harus dilakukan dengan transaksi elektronik, di mana hal ini tidak terpenuhi. Dan satu lagi, hal yang membuat kami penasihat hukum sangat terharu, kami benar-benar meneteskan air mata dalam putusan ini, bukan air mata yang buat-buat. Majelis Hakim menyatakan dalam hal yang meringankan bahwa, dan ini benar-benar dianggap oleh Majelis Hakim bahwa Irfan Widianto ini adalah seorang yang telah mengabdi. Pemirsa, ayah terdakwa Arif Rahman Arifin meluapkan emosi dengan bersujud di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat mendengar Hakim Ketua menjatuhkan vonis 10 bulan penjara bagi anaknya. Ia menyampaikan harapannya agar anaknya bisa kembali bertugas sebagai anggota Polri. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 bulan. Muhammad Arifin Rahim, ayah terdakwa Arif Rahman Arifin, tak dapat menahan air matanya ketika hakim menjatuhkan vonis 10 bulan penjara bagi anaknya yang pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Datasemen C pada Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Arifin Rahim menyatakan ia dan juga keluarga besarnya berharap Kapolri bisa mempertimbangkan untuk menerima kembali anaknya bertugas sebagai anggota Polri. Alhamdulillah, sebagai orang Muslim, sesuai dengan keyakinan saya, adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas vonis yang telah diberikan oleh pada hakim, yang telah diputuskan dan telah
atas perintah daripada Allah melalui hakim-hakim yang telah melaksanakan proses persidangan ini dengan baik. Arif Rahman Arifin terbukti bersalah ikut serta dalam perintangan proses penyelidikan kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat. Majelis hakim menilai hal yang memberatkan perbuatan terdakwa bertentangan dengan azas profesionalisme sebagai anggota kepolisian. Sementara hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dipidana, bersikap sopan selama persidangan dan memiliki tanggungan keluarga. Pemirsa, jelang pemilu tahun 2024, pengurus Partai Perindo Provinsi Riau menerima berkas bakal calon anggota legislatif. Sementara itu di Jambi, pengurus DPD Partai Perindo Kota Jambi gelar rapat konsolidasi untuk memperkuat struktur partai. DPW Partai Perindo Riau melakukan pemberkasan bacalek yang akan maju untuk daerah pemilihan Riau 1, yakni Kota Pekanbaru. Sebanyak 19 orang warga Pekanbaru ambil bagian mengisi formulir pendaftaran calon legislatif untuk DPRD Provinsi Riau tanpa dipungut biaya apapun. Ada 58 orang terdaftar sebagai bacalek, kemudian ada 6 orang yang sudah mengembalikan. Targetnya bahwasanya kita akan mendapatkan satu praksi di DPRD Provinsi Riau. Sementara itu, pengurus Partai Perindo Kota Jambi melakukan rapat konsolidasi dengan pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Ranting Partai Perindo Kota Jambi. Konsolidasi ini dilakukan untuk memperkuat mesin partai dari tingkat ranting. Memperkuat struktur kepengurusan mulai dari terendah sampai dengan tingkat tertinggi. Karena ini adalah menjadi hal yang pokok untuk pemenangan Partai Perindo di 2024. Jadi dari pihak DPW memastikan apakah struktur kepengurusan itu sudah terbentuk. Partai Perindo terus bergerak memanaskan mesin partai untuk meraih target perolehan 2 digit pada pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. PSSI akan segera membangun training center untuk tim nasional Indonesia di ibu kota negara Nusantara. FIFA akan membiayai dan terlibat langsung dalam pembangunan fasilitas bagi timnas tersebut. Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir melihat langsung lokasi pembangunan training center untuk tim nasional Indonesia di ibu kota negara Nusantara. Training center itu akan terdiri dari 8 lapangan sepak bola dan berada di kawasan 1B IKN Nusantara. Dan diharapkan selesai tidak lebih dari 1 tahun. Dan ini akan dibiayai oleh FIFA. Menunjukkan bahwa kepercayaan internasional, kepercayaan FIFA terhadap IKN Nusantara ini ada. Jadi terima kasih Pak Presiden, ini kami bersama Exco, sebuah kehormatan yang luar biasa. Bapak sudah memutuskan pembangunan training center di tengah kota dan ini merupakan sesuatu yang kami pastikan akan selesai segera Pak, karena dana dari FIFA sudah disiapkan, tinggal proses tanahnya. Training Center Tim Nasional Indonesia menjadi langkah strategis Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI dalam pembangunan jangka panjang sepak bola nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca kebakaran pipa milik Pertamina di kawasan Tanjung Perak, Surabaya, Kamis malam kemarin kondisi lalu lintas di lokasi mulai normal. Kami kembali usai jeda berikut ini.